Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ayubi bin Abdul Muiz, tempat tugas RA Amal Mulia, Depok, Jawa Barat. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa, 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Dengan mata pelajaran sejarah, tema Aku Cinta Nabi Muhammad SAW, subtema Kisah Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita berikrar dulu ya. Tangannya diangkat, hands up. Kakinya diluruskan, kepalanya tundukkan sedikit. Berdoanya sungguh-sungguh. Membaca ikrar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Raditu billahi rabbah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabil Muhammadin nabiyah wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imamau wa hukmah. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Amin. Oke, saatnya kita masuk ke dalam kelas. Yang paling rapi Pak Bibin pilih. Boleh muslimah siapa? Aira, Kiris, Sofia, Queen, Pet, Ismail, Malik, Emil, Iya, Dapa, Ryan, sama Arki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, sebelum dimulai pelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangannya diangkat, hands up, kakinya dilipat, kepalanya tundukkan sedikit, cek. Berdoanya sungguh-sungguh. Malik belum dilipat kakinya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sekarang kita mau membaca surat Al-Fil dulu ya. Kita murojaah dulu ya. Yuk, dilanjut.
Siap, tangannya diangkat. Dafa belum diangkat tangannya. Dafa membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, teman-teman, setelah murojaah kita mau menyanyikan lagu Muhammad My Idol. Oke, kita coba dari awal. Yuk, boleh teman-teman boleh berdiri. Boleh berdiri. Buat lingkaran. Dah, Muhammad. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang Aku Cinta Nabi Muhammad. Itu temanya untuk hari ini ya. Subtemanya adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini Pak Bibin mau berkisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, didengarkan, nanti setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan dan teman-teman harus bisa jawab. Siap? Kalau belum bisa, nanti dicoba untuk dijawab ya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dulu teman-teman, kisahnya ini adalah penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nanti Pak Bibin mau berperan sebagai Raja Abraha. Oke. Pada satu masa, penduduk Mekah berada dalam kegelapan. Mereka menyembah patung, berjudi, senang berkelahi, bahkan membunuh bayi perempuan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah bayi laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tahun kelahiran beliau dikenal dengan nama Tahun Gajah. Tahun di mana Allah menurunkan kuasanya. Inilah kisahnya. Di kota Mekah ada seorang raja yang bernama Abraha. Pak Bibin mau jadi raja. Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ia membawa pasukan gajah yang sangat besar dan kuat untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah rumah Allah yang sangat suci dan penting bagi umat Islam. Semua orang yang ada di Mekah sangat mencintai Ka'bah dan ingin melindunginya. Tapi Raja Abraha tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang ada di Mekah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan semua orang menjadi takut. Wah, Raja Abrahanya datang. Hei penasehatku, ada yang mengganggu pikiranku. Kata penasehat, apa yang mengganggu pikiran Tuan? Raja Abraha. Dalam perjalanan, aku melihat banyak sekali orang yang berduyun-duyun untuk pergi ke suatu tempat. Mau kemana ya mereka ya? Penasihatnya adalah, wah, mereka mau pergi ke Ka'bah, tempat
beribadah orang Islam yang terletak di kota Mekah. Abraha bilang, apa? Tempat ibadah? Kalau begitu, aku akan mendirikan bangunan yang lebih kuat dan lebih besar, lebih bagus dari Ka'bah. Agar mereka berpaling dari Ka'bah. Dan tidak ada lagi yang mau beribadah di Ka'bah. Hai pengawal, kumpulkan pasukan untuk membangun tempat ibadah yang aku mau. Kata pasukannya, siap. Wah, siap-siap nih mau membangun rumah ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya pembangunan tempat ibadah pun dilaksanakan. Tempat ibadah yang besar dengan segala nilai seni dan beragam keindahan menghiasinya. Abraha lagi datang. Abraha datang. Hei, rakyatku, lihatlah, telah ku bangun tempat ibadah yang sangat besar. Dan tidak ada yang menandinginya kecuali tempat ibadahku ini yang bagus. Ada yang bertanya, "Hei Tuan, mau diberi nama apa tempat ini?" Katanya. "Aku akan memberi nama tempat ini Qulais." Wah, jadi tempat ibadahnya bernama Qulais. Tuan, bagaimana caranya supaya tempat ibadah ini ramai dipenuhi orang? Abrahanya bilang, akan kuundang orang-orang untuk beribadah ke tempatku. Ini lebih indah dari Ka'bah. Ternyata Abraha itu membangun tempat ibadah yang lebih bagus, yang lebih keren, kata Abraha. Hingga pada suatu saat, rasa iri Abraha memuncak. Karena masih banyak orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Abraha berniat akan menghancurkan Ka'bah. Wah, Ka'bahnya akan dihancurkan. Abraha datang. "Hei penasehatku, hei, lihat aku. Aku akan menghancurkan Ka'bah ini." "Bagaimana caranya, Tuan?" "Aku akan menggunakan gajah sebagai pasukanku." "Hei pengawal, sini. Siapkan gajah terbaik buatku. Kita akan hancurkan Ka'bah," kata pengawal. "Siap, Pak, siap." Wah, dia mau menghancurkan apa, teman-teman? Ka'bah. Kira-kira Ka'bahnya hancur nggak ya? Iya. Hancur nggak kira? Coba kita dengarkan lagi. Suku Quraisy berusaha melindungi Ka'bah dengan segala dayanya. Pasukan gajah tidak mau. Dia tidak mau. Dan dia mengenap-genap. Beberapa kabilah yang dilewati pasukan bergajah itu berusaha menghalangi gajah. Namun usaha mereka tidak berhasil. Pasukan gajah dan Abraha terlalu kuat untuk dikalahkan oleh suku Quraisy. Pasukan Abraha semakin mendekati Mekah. Dan Abraha mengirim utusannya. Utusannya siapa namanya? Namanya Aswad. Aswad utusan Raja Abraha dan para tentaranya merampas harta penduduk Mekah. Termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapa tahu Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Nabi. Ya, akan dirampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Sementara itu, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha semakin mendekati kota Mekah. Hei, lihat. Hei pasukanku, lihatlah ke sini. Lalu Abdul Muthalib datang. Abdul Muthalibnya datang. Kebalik kumisnya. Kebalik. Bagaimana ini?
Abdul Muthalib datang, teman-teman. Sepatunya Abdul Muthalib dulu. Mundur, 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 mundur. Kan untanya diambil sama Abraha ya. Abdul Muthalib bilang, wahai Abraha, kembalikanlah 200 unta dan ternak yang lain yang kau rampas. Kembalikanlah kepadaku. Unta yang 200 itu diambil oleh Abraha. Sepertinya aku kurang kakek-kakek ya di ulam ini. Siap. Hai, kembalikanlah 200 unta itu. Itu unta aku. Kata siapa? Kata Abdul Muthalib. Lalu Abraha bilang, Abrahanya bilang, Jadi raja. dia terheran. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Tuhan hanya menanyakan 200 ekor unta? Tuhan lupa dengan agama Tuhan. Ka'bah yang Tuhan puja lupa. Kenapa hanya 200 ekor unta aja yang diambil? Lalu Abdul Muthalib bilang, Abdul Muthalib bilang, saya ini hanya pemilik unta, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Allah sendiri yang akan menjaga dan memeliharanya. Ternyata Ka'bah akan dijaga sama Allah. Abraha pun berkata, kalau begitu, mana topi Abraha? Kalau begitu, Tuhan tidak akan menghalangi kami kan untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib lagi. Itu adalah urusan kamu dengan pemilik Ka'bah, yaitu Allah. Baiklah, aku akan kembalikan unta-unta ini kepadamu. Tapi aku akan hancurkan Ka'bah. Baik, terima kasih. Unta-untanya dikembalikan. Lalu Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Oh, jadi begini. Siap. Mau dihancurkan Ka'bahnya. Hari mulai malam. Hari mulai gelap. Tentara Abraha berduyun-duyun terus bergerak memasuki kota Mekah untuk menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib sambil menangis dan berdoa. Ya Allah, hamba hanya mampu melindungi diri dan hewan ternak. Kumisnya ke sini. Maka lindungilah rumahmu ya Allah. Janganlah engkau biarkan pasukan gajah Abraha dan agama mereka mengalahkan kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah, selamatkan Ka'bah ini ya Allah. Kira-kira selamat gak ya? Selamat. Abdul Muthalib dan semua suku Quraisy yang beriman kepada Allah mengungsi meninggalkan kota Mekah. Dia pergi ke bukit. Ayo teman-temanku, kita pergi ke bukit. Dia pergi ke bukit, teman-teman. Kenapa pergi ke bukit? Karena Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha. Ayo pergi ke bukit, ayo pergi ke bukit. Di pagi hari, kota Mekah sunyi senyap. Semua penduduk telah meninggalkan kota itu. Tentara Abraha mulai bergerak memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha pun memaksa gajah berjalan dan menghancurkan Ka'bah. Hei, gajah, maju, hancurkan Ka'bah.
gajah-gajah itu tidak mau bergerak teman-teman dan berjalan ke arah Yaman. Balik lagi gajahnya. Gajah, ayo hancurkan Ka'bah. Mau balik ke Ka'bah tapi nggak mau lagi. Dia malah balik lagi. Gajah-gajah itu dipecuti oleh prajurit. Gajahnya dipecuti. Gajah itu ketakutan. Dia mau masuk Ka'bah tapi nggak mau. Ketika gajah kembali ke Yaman, gajah-gajah itu berdiri dan bergerak. Kayaknya selamat nih kalau ke Yaman, tapi kalau kembali ke Ka'bah, dia nggak mau. Ketika gajah kembali ke Yaman, begitu seterusnya gajah itu berdiri dan bergerak. Tetapi ketika kembali ke Mekah, dia ketakutan. Abrahanya bilang, janganlah kalian takut. Ayo cepat, maju, kita serang Ka'bah. Kita akan tetap memasuki Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Pasukan-pasukan gajah dipukuli sama mereka. Setelah dipukuli, dia ketakutan. Tiba-tiba awan mulai gelap dan gerombolan burung-burung ababil melempari pasukan gajah. Ada burung-burung teman-teman. Burung-burung ababilnya melempari pasukan gajah dan Abraha. Dilempar. Semuanya mati. Apaan mati? Mati. Gajah dan Abraha pun mati. Kok bisa? Iya, karena dilempari batu oleh burung ababil. Batunya gede. Batunya besar. Dilempar. Mati semuanya. Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini mah Aminah menunggu kehadiran buah hatinya. Buah hatinya adalah Nabi Muhammad. Bilau bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Abdul Muthalib sangat gembira mendengar kabar ini. Beliau mengangkatkan anaknya ke Ka'bah. Kumisnya hilang. Kumisnya hilang. Nih, Abdul Muthalib mengangkat Muhammad kecil ke Ka'bah. Ya. Oke. Abdul Muthalib sangat gembira teman-teman karena Muhammad kecil telah lahir. Ia memberi nama Muhammad. Muhammad adalah cucu Abdul Muthalib. Muhammad itu bukan nama di kalangan suku Quraisy yang sangat itu belum terkenal ya. Baru Muhammad aja yang ada nama di suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Coba diulang. Nabi Muhammad lahir hari apa? Hari apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu ada penyerangan gajah ke kota Mekah. Atau tahun 571 Masehi. Begitu ceritanya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Di cerita tadi, teman-teman coba sebutkan. Ya, sebentar lagi ya. Sebutkan teman-teman tokohnya apa saja ya. Tokohnya siapa aja ya di cerita tadi ya. Oke. Atau teman-teman menemukan kosakata apa di cerita tadi? Ada Ka'bah, betul. Gajah. Abraha, betul. Gajah. Iya, ada burung juga. Baik. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan LK. Menempel gambar dan menulis kata. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu. Ada kata apa di sini? Ka'bah, terus burung, terus gajah dan Abraha. Tugasnya teman-teman nanti mencari gambar gajah, gambar burung, gambar Ka'bah, dan gambar
Abraha. Ya, Raja Abraha. Nah, setelah teman-teman menemukan nanti ditempel di sini ya. Ini gambar Ka'bah. Kalau teman-teman menemukan gambar Ka'bah nanti tempel di tulisan Ka'bah. Apakah ini tulisan Ka'bah? Bukan. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Bukan. Apakah ini? Ya. Ya, teman-teman nanti tempel tulisan Ka'bah. Maaf, tempel gambarnya di tulisan Ka'bah ya. Nih. Oke, tempel. Setelah ditempel, teman-teman tulis di sini ada kotak-kotak kecil. Tulis Ka'bah, pintar. Kalau teman-teman menemukan gambar gajah, tempel di tulisan gajah di kotaknya di sini. Oke, nanti di bawahnya teman-teman tulis gajah. Nanti Ya. nyontek ya. Ya, betul. Terus ini ada tulisan apa? Burung. Kalau teman-teman menemukan gambar burung nanti tempel di sini. Ya. Oke, tulis juga burung. Dan terakhir, gambar apa tadi? Abraha, Raja Abraha. Tempel di sini, lalu teman-teman tulis ya. Abraha di bawahnya di kotak-kotak sini. Bisa? Gajah. Oh, banyak. Bisa? Habisin gajahnya. Iya, banyak gajahnya karena satu orang mendapatkan satu gambar gajah, satu gambar burung, satu gambar Ka'bah dan satu gambar Abraha ya. Ya, Habibin sembunyiin di sini. Teman-teman cari harta karunnya gambar seperti ini. Siap? Siap? Oke, sekarang merem dulu. Dalam hitungan 3, teman-teman masing-masing menemukan 4 gambar. 1, 2, 3. Silakan cari gambarnya. 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 Ya, yang sudah silakan tempel. Ya. Oke, tempel, silakan tempel. Tempel. Ya. Cari lagi. Cari lagi. Yang sudah dapat 4 silakan ditempel. Silakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Cari lagi, cari. Cari terus. Cari. Baik teman-teman, kegiatan selanjutnya adalah mewarnai gambar atau lafaz Muhammad. Tadi Nabi Muhammad sudah lahir ya. Oke, sekarang teman-teman kita warnai lafaz Muhammad. Jangan sampai keluar garis, siap? Siap? Garis sedikit. Nggak apa-apa keluar garis sedikit ya. Ya, oke, silakan.
Teman-teman, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Mohon maaf, Malik boleh duduknya? Mal? Ya, boleh. Ya. Oke, teman-teman. Tadi Pak Bibin sudah berkisah tentang siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nabi Muhammad itu nabi kita. Umat Islam punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tadi juga kita sudah berkegiatan. Kegiatannya apa? Yang tadi teman-teman mewarnai gambar apa? Oke, lafaz Nabi Muhammad. Terus mencari apa? Mencari harta karun. Gambarnya apa aja? Gajah, burung, sama Ka'bah dan Abraha. Ya, terima kasih teman-teman. Sekarang kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, hari sudah siang Bapak Ibu guru, pulang sekolah karena waktu. Alhamdulillah, ibu kami kan pulang. Alhamdulillah, besok kami kan datang. Aduh ya, tangannya diangkat, kakinya dilipat, kepalanya tundukkan sedikit. Berdoanya sungguh-sungguh, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah aku berserah diri. Tidak ada daya dan kekuatan bagiku kecuali atas pertolongan Allah. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Janji pulang sekolah sampai di rumah memberi salam, cium tangan ayah dan buka sepatu, ganti baju, cuci tangan, tidak lupa sholat duhur, tidak lupa tidur siang, jika pun sekolah, bermain di dalam rumah, beristirahatlah dulu supaya hilang. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siapa yang hari ini senang? Oke, ada yang punya masalah hari ini? Tidak ada? Ada yang punya masalah? Punya masalah? Tidak. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Tidak. Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Hari ini teman-teman hebat-hebat semuanya. Insya Allah besok kembali lagi ke sekolah seperti biasa ya. Kenapa? Insya Allah nanti ada kegiatan market day. Ya, di hari Kamis. Ya, sama siapa? Oh, baik. Abil kelas 5. D5. Nanti diselesaikan sama Abil ya. Abilnya di kelas sebelah. Ya. Oke, terima kasih. Pak Bibin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.